sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kita dalam keadaan COVID, dalam keadaan bulan suci Ramadan, tidak memutuskan, tidak menyurutkan semangat kita untuk kembali bertemu lagi dalam sesi modul 2 permasalahan stunting. Yang sekarang akan kita bahas adalah langkah 5, dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Stunting, Ibu tahu stunting? Tahu Pak. Apa tuh? Tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Tinggi badan tidak sesuai dengan umur anak. Untuk memasuki sesi ini, sekarang Ibu silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu upaya yang diperlukan oleh keluarga di lingkungan agar anak tidak stunting. Lebih contoh ke pencegahannya. Gimana pencegahan anak supaya tidak stunting. Kelompok yang kedua, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Jika ada anak yang stunting, jadi penanganannya. Yang pertama tadi pencegahannya, yang kedua penanganannya. Paham ya? Silakan sekarang diskusikan ibu-ibu gimana kalau ada anak yang stunting, gimana kelompok 2 pencegahannya. Saya kasih waktu 2 menit. Sok, mangga diskusi. Ibu, gimana tadi udah? Silakan saya minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Untuk kelompok 1, mangga silakan pencegahannya. Diperiksa ke puskesmas, ke Ke posyandu. Yang kedua, Makanan yang bergizi. makanan yang bergizi. Itu tadi adalah pencegahannya. Sebenarnya pencegahannya itu dengan memberikan makanan yang bergizi, memeriksakan kehamilan dengan rutin ke posyandu. Terus yang kedua, penanganannya. Di saat ada anak stunting, kita jangan memberikan pelebelan atau mencemooh. Bahasa orang lama ngaleh, itu tidak boleh. Sebagai masyarakat kita harus mendukung. Kita berikan akses terhadap anak yang stunting. Ibu-ibu, untuk mencegah stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Puskesmas, posyandu, SDM, kesos, siapapun itu. Kalau ada permasalahan, segera hubungi. Selanjutnya, stunting dapat dicegah dengan memberikan makanan bergizi seimbang pada anak pada masa kehamilan, sehingga anak berusia 2 tahun mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita hoax. Pemberian stimulus atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Selanjutnya, untuk menangani anak stunting, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh mengolok-olok anak tersebut. Yang kedua, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Ibu-ibu, stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Apa yang akan Ibu lakukan di rumah untuk mencegah dan menangani anak stunting? Di rumah, kalau ada anak stunting. Selanjutnya ibu-ibu, apa yang akan Ibu lakukan di rumah untuk mencegah penanganan anak stunting? Tidak mengolok-olok atau mencemooh. Tidak mengolok-olok atau tidak mencemooh, membawanya memeriksakan kesehatan ke posyandu.
Baca dulu ya. Ya. Memberikan anak makanan yang bergizi. Terus rencana apa yang akan ibu dan bapak lakukan terkait permasalahan stunting? Janji diri. Membuat tabel janji Diri. janji diri, berjanji pada diri sendiri bahwa ibu akan melakukan hal tersebut, ya. Itu. Ibu-ibu, tabel janji diri sementara rencana yang tertulis dan menetapkan bahwa pulang dari sini ibu akan melakukan perjanjian tersebut. Janjinya apa siapa? Sama ibu sendiri. Pulang dari sini ibu akan memberikan anak makanan bergizi, membawa menstimulus anak. Itu janji diri. Yang itu harus ditepati sama ibu sendiri. Ibu-ibu untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah penanganan stunting. Yuk mulai dari sekarang kita optimalkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, pemberian pangan non tunai. Di situ udah ada karbohidrat, vitamin, mineral dan macam-macam. Kita optimalkan untuk pertumbuhan anak-anak kita, ya. Ketika ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan stunting, maka ibu dapat menghubungi fasilitator SDM Kesos, baik PKH, PKSK ataupun itu. Silakan ibu hubungi. Fasilitator akan membantu ibu merujuk layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh KPM dalam penanganan stunting. Oke? Jangan ragu, jangan malu kalau di lingkungan kita, di keluarga kita menemukan anak yang stunting. Segera fasilitasi, segera laporkan. Kita peduli demi masa depan anak yang lebih baik. Oke? Siap? Oke, demikian pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan review dulu hasil pertemuan tadi tentang stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, condong lebih pendek. Penyebabnya yaitu satu, kurang gizi. Yang kedua, kurang imunisasi. Di saat di masa kehamilannya kurang imunisasi, walaupun termasuk di saat kelahirannya. 3, kebiasaan orang tua yang tidak mencuci tangan di air mengalir pakai sabun itu turut mempengaruhi PHBS ya. Yang keempat, BAB atau bak di zaman yang tidak sehat. Kebiasaan di lingkungan kita masih di kali. Itu kebiasaan buruk yang tidak sehat. Yang kelima, tidak melakukan stimulus atau rangsangan terhadap anak. Yang keenamnya, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Itu adalah penyebab anak stunting. Selanjutnya ada stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif secara global. Stunting berkontribusi terhadap 15-15% dari seluruh kematian anak di Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk menjaga diri dan lingkungan kita terhindar dari stunting.
Stunting the way, gitu ya. Stunting the way.